Di episode sebelumnya, Sujin dan Judentai bertemu di penthouse. Suryon mendengar percakapan mereka, dan dia pun melihat Sujin dan Judentai bermesraan. Suryon kaget melihat itu hingga lemas dan terjatuh. Sujin dan Judentai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sehingga Judentai pergi untuk memeriksanya. Suryon menyadari itu dan bergegas pergi dari penthouse. Judentai melihat pintu penthouse terbuka. Dia pun langsung memeriksanya keluar. Namun Suryon berhasil masuk ke dalam lift tanpa ketahuan Judentai. Mereka berhasil membodohi aku dan menyembunyikan kebenaran bahwa mereka itu jahat. Kalian akan dihukum karena ini. Aku akan mencabik-cabikmu, Judentai, ujar Suryon. Setelah tidak menemukan apa-apa, Judentai kembali menemui Sujin dan berkata, "Tidak apa-apa, mungkin aku yang terlalu sensitif." Namun Sujin tetap merasa gelisah dan mengatakan, "Lebih baik aku pergi saja." Santai saja, Miss Seol-a sudah tiada dan ponselnya pun hilang. Rahasia kita akan terkubur selamanya, ujar Judentai. Namun Sujin tetap merasa tidak nyaman. Judentai bertanya, "Apa ada yang kamu sembunyikan dariku?" Sujin tidak ingin menjawab pertanyaan Judentai dan pamit langsung pergi. Di rumahnya, Sujin sedang membereskan riasannya. Ketika melihat ke kotak perhiasan, dilihatnya cincin ruby terdapat cipratan darah. Sujin langsung teringat Min Seol-a dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Sujin kaget ketika melihat Yoon Cheol tiba-tiba berada di belakangnya. Yoon Cheol bertanya, "Kemana saja kamu jam segini?" "Aku ada jam pelajaran tambahan," jawab Sujin. "Benarkah? Ada yang ingin aku tanyakan. Apa saja yang kamu lakukan ketika Miss Seol-a berada di ruang mekanik?" tanya Yoon Cheol. Sujin langsung marah dan mengatakan, "Apa yang coba kamu katakan? Bukankah Direktur Jo sudah mengatakan bahwa Miss Seol-a tidak pernah datang ke Istana Hera? Dan berhentilah mengatakan hal yang tidak perlu." Kemudian Sujin pun langsung pergi. Yoon Cheol merasa ada sesuatu yang Sujin sembunyikan dan berkata, mengapa ia berbohong? Karena Yoon Cheol melihat Sujin keluar dari penthouse. Yoon Cheol kemudian membawa cincin ruby Sujin dari tong sampah. Ketika sedang tidur, Oh Yoon-hee bermimpi buruk tentang Min Seol-a. Dia langsung terbangun dan mengatakan, Tidak mungkin. Aku tidak mungkin membunuhnya." Di penthouse, Suryon bersikap berpura-pura baik kepada Judentai. Dia menyiapkan makanan dan bersikap baik kepadanya. Judentai memberitahu Suryon bahwa Min Seol-a telah bunuh diri. Suryon menjawab, "Bunuh diri? Kenapa tiba-tiba?" Anak yatim memang seperti itu. Dia tidak berubah bahkan sebelum kematiannya. Dia penuh dengan racun. Dia memilih untuk melompat sendiri dari apartemennya, ujar Judentai. Suryon kesal mendengar itu, namun amarahnya tetap ia tahan. Ketika Ibu Jenny sedang menelepon Jenny untuk menanyakan kabarnya, Yoon Cheol menyapanya dan sedikit berbincang dengannya. Namun ketika Yoon Cheol akan pergi, Ibu Jenny langsung mengatakan, "Malam itu, darah apa itu?" Yoon Cheol langsung menjawab, "Darah. Pada saat pesta, kita bertemu di kamar kecil. Aku melihatmu sedang mencuci tanganmu dari darah," kata Ibu Jenny. Yoon Cheol menjawab, "Oh, itu. Aku menumpahkan anggur di pakaianku." Siapapun yang tidak sengaja akan salah paham. "Maaf, aku harus pergi." Yoon Cheol pun langsung pergi. Namun Ibu Jenny langsung berkata,
Kamu tidak melakukan sesuatu kan kepada Miss A? Aku tidak memberitahu siapapun apa yang aku lihat malam itu. Nona Kang, berpikirlah sebelum berbicara. Kecurigaanmu itu sungguh tidak menyenangkan, jawab Yun Cheol. Dia pun langsung pergi. Dia pikir aku bodoh. Apa dia pikir aku tidak bisa membedakan darah dan anggur? Pasti ada sesuatu yang terjadi, ujar Ibu Jenny. Sambil pergi, Yun Cheol bergumam seberapa jauh yang dia lihat, sambil melihat tangannya yang dibayanginya dipenuhi dengan darah. Ketika anak-anak Herafel sedang berlibur, Sekyung jatuh ke danau karena ia berusaha mengejar bola pada saat bermain golf. Namun Sekyung terus memarahi pemandunya. Hujan pun turun. Mereka bergegas pergi. Yul tiba-tiba takut dengan petir dan mengatakan, "Aku ingin pulang. Kita akan dihukum atas perbuatan kita padanya." Namun Sekyung memarahi Yul agar tidak mengatakan itu lagi. Ketika menuju perjalanan, gocar yang dinaiki Yul dan Sekyung serta Jenny jatuh. Mereka pun terpental. Di penthouse, Suryon sedang membuka USB yang telah ditelan oleh Miss A. USB itu berisi diari dan foto-foto Seol A. Seol A menulis, "Baru pertama kalinya aku memiliki keluarga. Aku akan menjalani kehidupan baruku di Amerika. Bukan sebagai Miss Seol A, tetapi sebagai Annali." Suryon berkata, "Mengapa mereka membatalkan adopsimu?" Di sekolah Cheong-ah, pertemuan orang tua murid digelar. Mereka membicarakan terus tentang Seol-ah dan menjelek-jelekannya. Namun Oh Yun-hee langsung berdiri dan mengatakan, "Seol-ah bukan anak seperti itu. Aku ibu Bayrona yang terdapat dari daftar tunggu. Siapa di sini yang membersihkan pemanggang barbeque sebagai pekerjaan paruh waktu? Tidak ada, bukan? Seol-ah bekerja dan hidup keras, bekerja di beberapa pekerjaan paruh waktu yang bahkan orang dewasa sulit melakukannya." Sang Ah bertanya, "Bagaimana kamu tahu tentang itu?" "Aku melihatnya," jawab Oh Yun-hee. "Sebagai ibu yang memiliki anak seusianya, tidakkah kalian merasa malu untuk berbicara buruk tentang orang yang sudah mati?" Ibu Jenny langsung berbicara, "Bukankah kamu adalah orang yang paling diuntungkan? Bagaimana kalau kamu lebih jujur? Kamu mendapatkan banyak manfaat dari kematiannya. Bukankah begitu?" Oh Yun-hee hanya bisa terdiam mendengar itu. Ketika Oh Yun-hee akan masuk ke toilet, ia kaget melihat Sujin berada di depan pintu. Sujin mengatakan, "Apakah kamu benar Oh Yun-hee? Sekolah ini tidak pernah menerima siswa dalam daftar tunggu. Apakah kamu beruntung? Atau kau memiliki keahlian lain?" "Berhenti menggangguku. Putriku adil dan jujur. Kami tidak pantas untuk kau ejek," ujar Oh Yun-hee. "Dari mana kamu mendapatkan uang $100.000 begitu cepat? Apa kamu menjual rumahmu untuk putrimu?" tanya Sujin. "Apa maksudmu? Bukankah kamu yang membatalkan tuntutanmu?" jawab Oh Yun-hee. "Bagaimanapun juga terima kasih banyak." Oh Yun-hee langsung pergi. Sujin kaget mendengar itu, dan dia langsung menemui pengacara Lee. Pengacara Lee menjelaskan bahwa Dr. Ha atau Yun Cheol lah yang bersikeras ingin membayarnya. Dia merasa kasihan pada wanita itu. "Jadi uang itu berasal dari suamiku. Bagaimana mungkin seorang pengacara bisa menyelesaikan kasus tanpa memberitahu kliennya sendiri? Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dan jangan katakan apapun padanya bahwa aku tahu," ujar Sujin. Setelah Sujin pergi, pengacara Lee mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya marah karena pengacara Lee menghilangkan jam antiknya pada saat pesta di Herafels.
Suryon mendatangi rumah Min Seol A yang terbakar. Namun tiba-tiba terdengar seseorang yang datang. Suryon pun langsung bersembunyi. Dilihatnya ternyata pengacara Lee dan Dr. Hala yang datang untuk mencari jam antik pengacara Lee yang telah hilang itu. Namun mereka tidak berhasil menemukannya dan bergegas pergi karena Suryon menakuti mereka. Suryon memberi penghormatan terakhir untuk Seol A dan menaruh bunga untuknya. Suryon berjanji akan menemukan mereka satu persatu dan menghukumnya. Suryon mendengar suara anjing dan mendekatinya. Ternyata itu adalah gula anjing milik Seol A. Suryon menemukan jam antik milik pengacara Lee di dekat anjing itu. Di Herafeles, semua orang melihat tulisan yang tergantung di patung air mancur yang bertuliskan Min Seol A dibunuh di Herafeles. Yul pingsan ketika melihat kejadian itu. Dr. H menyarankan Yul untuk mengikuti terapi dengan dokter spesialis, namun Yul menolak. Sujin meminta Yul untuk tidak terlihat lemah dan harus mempersiapkan diri untuk ujian tengah semester. Yul langsung berkata, "Aku melihatmu berbicara dengan Min Seol A di ruang mekanik." Sujin langsung bergegas menutup pintu kamar Yul. "Aku pergi ke ruang mekanik dan memotong ikatan Seol A." "Kenapa kamu melakukan itu?" tanya Sujin. "Dia berjanji tidak akan ikut campur lagi dengan urusan kita dan akan memberikan ponselnya. Namun dia melarikan diri. Aku mengejarnya hingga Seol A terjatuh dari tangga. Dia meninggal karena aku yang salah," ujar Yul sambil menangis. "Ini bukan salahmu. Min Seol A hanya tersandung saat melarikan diri," jawab Sujin. "Tapi Min Seol A meninggal di desa Bosuk. Katakan padaku, apakah dia meninggal di istana Hera?" tanya Yul. "Dengarkan aku baik-baik. Min Seol A bunuh diri di rumahnya," Sujin menegaskan. "Tidak, itu tidak benar. Itu kebohongan," ujar Yul. Sujin membentak, "Percayalah padaku dan jangan memberitahu siapa-siapa. Kamu tidak ada di saat malam itu dan kamu tidak tahu apa-apa. Mengerti? Mari kita rahasiakan ini. Lupakan segalanya tentang dia. Dia ditakdirkan untuk mati. Ini bukan salahmu." Yul pun mengangguk. Berita tentang kematian Min Seol A pun tersebar di media sosial. Anak-anak Herafeles disalahkan tentang kematian Seol A. Orang tua murid meminta Sujin untuk menyelesaikan masalah itu. Sujin meminta orang tua Herafeles berkumpul untuk membicarakan masalah itu. Sujin menyusun rencana untuk mengalihkan dari anak-anak ke Oyun-hee dan mereka pun setuju. Di penthouse, Judentai dan Kongres Cho bertemu. Suryon datang untuk mengantarkan hidangan. Ketika Judentai sedang menerima telepon, Kongres Cho berusaha mengancam Suryon bahwa dia akan memberitahu Judentai kalau dia memiliki anak di panti asuhan harapan. Dia meminta agar Suryon bisa bekerja sama baik dengannya. Rapat darurat orang tua pun dimulai. Oyun-hee menjadi tersangka. Semua peserta rapat menyalahkannya. Di sisi lain, Bayrona pun mendapat bulian dari teman-temannya karena ada yang menyebarkan berita bahwa ibu Bayrona lah yang menyebabkan kematian Min Seol A. Jenny dan Rona pun berkelahi. Di ruang rapat, Oyun-hee terus mendapatkan tuduhan. Namun Suryon mengingat diari yang ditulis oleh Min Seol A bahwa Oyun-hee telah membantunya tanpa pamrih. Peserta rapat memutuskan untuk membatalkan Bayrona sebagai siswa Cheong A. Oyun-hee terus mengatakan, "Aku tidak melakukan apapun pada Min Seol A." Sujin pun mengambil keputusan untuk menangguhkan Bayrona. Tiba-tiba Yoon Cheol berdiri dan berkata, "Aku tahu keberadaan Nona Oh pada malam kematian Min Seol A. Malam itu dia bersamaku di istana Hera.
Yoon-hee langsung mengingatnya. Ketika dia sedang mabuk dan memasuki istana Hera, dia ingin membunuh Sujin. Namun Yoon Seol melihatnya dan membawa dia pergi. Yoon-hee berkata, "Kamu Yoon Seol, orang yang telah mencampakkan aku demi Chen Sujin." Dan dia langsung masuk ke rumah Yoon-hee berkata, "Kamu Yoon Seol, orang yang telah mencampakkan aku demi Chen Sujin." Dan dia langsung masuk ke dalam rumah Sujin untuk membawa trofi. Inilah yang membuat hidupku jadi sengsara. Rapat pun dibubarkan karena penjelasan Yoon Seol. Sujin langsung memanggil Yoon Seol ke ruangannya dan berkata, "Apakah hatimu hancur melihat cinta pertamamu dalam masalah? Apa karena itu kamu membayar $100.000 untuknya? Apa kamu masih belum bisa melupakan cinta pertamamu?" Yoon Seol mengelak itu. Sujin berkata, "Lihat saja bagaimana aku menanganinya." Kong Rescho menyalahkan Oh Yoon-hee karena berita tentang perselingkuhannya menyebar. Dia pun langsung menyuruh Oh Yoon-hee datang ke rumahnya dan mengembalikan semua uangnya. Ketika sudah sampai di rumahnya Kong Rescho, dia mendapati Kong Rescho telah meninggal. Oh Yoon-hee kaget dan berteriak, "Siapakah yang telah membunuh Kong Rescho?" Saksikan episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe.